guys, welcome back to my channel. Hari ini Miller Smith lagi ada di acara Subathon, oke? Jadi di pagi ini kita bakalan ikut acara Subathon. Kita lanjut aja, kita ngobrol. Udah muak Zair, so. Cuman yang gue bingung satu itu. Halo bang. Bocah dongo kayak gitu kan, misal bocah dongo yang masih sosokan keras banget tuh ayam tuh, terus ketemu dialog dikit dibilang bacot. Dongo bisa gitu ya, dongo kok dipelihara gitu loh. Dikit-dikit open langsung nodong-nodong apa ya, so. Bahas ini dong bang, bahas ini. Apa? Vlog barunya Mes Bro yang masak sama Mario Teguh. Ilmu masak. Oke, gua tahu. Kayaknya lebih bagus kalau langsung kita praktekkan aja nggak sih di dapur, pas banget kan ada dapur kan di belakang nih. Ampun. Ayo langsung praktek ya Mes Bro. Praktek. Mana dapurnya? Ini kah? Mana dapurnya, Cok? Dapurnya nih Cok. Ini Praktek dong. Ajarin dong, Dut. Mes Bro. Jangan dong. Copet. Gini kan. Izin bakar rokok ya, izin bakar rokok. oke, salah. Woi. Sabar. Salah. Coba. Sikat. Sikat, Dut. Perasaan nggak gitu dah bang, masaknya bang. Oh bagus, dihisap ya, baku hisap. Ya. Gila. Udah. Kocak. Aduh, jangan sampai web hitam gua kena ban nih. Nggak mungkin bang web hitam sange sama GTA. Coba tahu kan ada bocil caper gitu. Iya, siapa tahu kan. Buset, mau golok deh guys. Lanjut. Ngerokok. Iya yang rokok bang. Dong, jangan jauh-jauh dong. Ini lu siapa namanya? Etan sini, Cok. Sini aja. Sinian. Kelihatan. Oke, kita ke topik lagi yang selanjutnya mengenai Backroom. backroom. Ya, backroom itu kayak dikisahkan itu tempat yang agak creepy ya. Iya, creepy. Creepy pasta bang. Katanya di situ ada Prabowo lagi main PS5 bang. Iya kak. Tapi kupikir sih Prabowo lagi Velocity sih. Oh, Velocity ya? Iya cok, asli, bener. Masuk kasus akal. Cok, sumpah dah. Sumpah banget, Cok. Oke. Yaudah, gak usah manggil nama langsung, kita manggil Mr. P. Oke. Tapi Mr. G sih yang gua tangkap sih. We walk to talk. We walk to. Kalian coba. Kalau Miss V bang, Miss V. Miss P yang satu. Miss P. Otak lu coba kayak Miss P bukan Miss V. Oh. Kirain Tahu siapa itu Miss P? Siapa? Puan Maharani. Benar. Masuk akal. Nyambung nih otaknya nih sama gue nih, bagus. Nah, kalau yang gue tangkap sih kalau dari Miss P itu kayak dia pengen Indonesia maju, cuman di dalam strukturnya itu banyak korupsi gitu loh. Nyata sendiri dong. Dianya juga yang korupsi. Dan gimana? Sabar dulu. Gimana itu Indonesia mau berkembang sedangkan pemerintah di dalamnya itu belum diberantas sama sekali, dari cara mereka melakukan penggelapan dana,
mencuci uang dengan cara mereka menyuap-nyuap anggota-anggota lain, cara mereka memanggil anggota-anggota lain itu belum diberantas. Nah makanya ini Mr. P ini bertujuan untuk memberantas yang ada di dalam pemerintahan ini, di dalam departemen ini. Jangan Mr. P bang, sebut aja bang. Takut bang, kita GTA bang. Oke. That's my boy, Gue bro. takut. Bentar. Gue takut blok hitam gue di track IP-nya ini. Sama enggak juga. Kayaknya gue agak-agak sensor nih. Nah, oke lanjut kan. Nah, si Mr. P ini bertujuan buat memberantas orang-orang yang ada di dalam departemen ini. Nah, kalau yang gue pikirin untuk kedepannya, misal pemberantasan di masa jabatannya Mr. P ini berhasil dan selanjutnya mungkin bakal digantikan oleh kinerja dari Mr. G atau Mr. P naik ke periode kedua. Ketika periode kedua udah jadi, itu mungkin bakal ditata ulang dari data manajemen dan tata pengelolaan aparat-aparat yang ada di Indonesia. Nah kemudian ketika masa jabatan yang kedua sudah habis, itu tinggal orang-orang bagaimana cara untuk melanjutkan agar masa-masa yang sudah dibersihkan tidak timbul ke dalam masyarakat lagi, seperti pemerintahan yang bobrok lagi itu sudah mulai membaik untuk kedepannya, seperti itu. Kalau di negara Myanmar bang, apa negara Indonesia bakal jadi negara Myanmar? Itu kata Bang Odi. Kata Bang Odi, Indonesia bakal jadi negara Myanmar. Bisa saja jadi, bisa saja tidak. Kembali lagi kepada bagaimana pemerintahan kita melakukan suatu aksi, suatu Kasus pedofilia bang, ada nggak? Nih, gua ada nih bang. Nah, ini si Rainer Sinarga. Jangan. Ini aja yang realistis aja. Realistis aja tuh nggak ini dia nggak terkenal. Ini pembahasan tentang Panafi versus siapa sih namanya? Lawannya Panafi tuh, Tan. Siapa nggak tahu bang. Ada. Ini kasusnya tertutupi bang. Gue lupa bang, nama penjahatnya gue lupa. Cuman pahlawannya gue inget, namanya Panafi pahlawannya. kasus apa itu? Kasus kekerasan seksual sama anak kecil lah. Oh guru. Iya guru, itu guru bang, Guru bang, asli. Murid, bang. Asli itu guru bang, itu gurunya masih menjabat sampai sekarang. Padahal itu kasusnya udah gede. Cuman tertutup, bahkan sampai media tuh nggak tahu. Cuman orang-orang tertentu yang tahu. Termasuk gua bang, yang dari Panafinya sendiri. Cuman gua nggak terlalu percaya tentang cerita Panafi karena dia tuh kalau cerita selalu melebih-lebihkan bang. Cuman apa yang dia ceritanya tuh bener. Ceritain. Bentar, anak yang di bawah umur ini umurnya berapa? Kelas 8 SMP lah. Kelas 8, kelas 9. Kelas 7 kayaknya ada dah. Kelas 1 SD juga ada setahu saya sih. Berarti udah banyak korban ya yang dia nih. Iya, korbannya banyak bang, Satu TK apa itu waktu itu, PAUD apa, 12 ya bang. Yang paling disebar luaskan itu yang SMP. Iya, SMP. Asli nih bang, asli nih. Kalau yang masih kecil mah mana pada ngerti. Iya ya bang ya. Aduh, Makanya kagak ke expose. Jadi kayak yang yang namanya bocil itu kan kagak ngerti, cuman karena SMP dia udah ngerti, udah lumayan paham kan, karena materi untuk hal kayak gini dari kelas 7 aja udah diajarkan. iya ya. Bang, bentar bang. Di sini green zone gak sih bang? Green zone gak sih? Enggak. Enggak kan ya? Enggak kan? Jangan gue berapa? Oh iya jangan. Oh iya jangan. Aduh, mengganggu live kita ini. Aduh. Ceritain. Lagi. Mau diceritain gak bang? Ceritain. Yes. Saya agak lupa sih bang, nama penjahatnya. Siapa lah ya? Ada 2 orang, ada 3 pelaku penjahatnya, ada 3. Itu gondrong penjahat. Jadi
yang pertama itu kita sebutnya Pak Nafi. Itu dia yang orang yang baik. Dia sampai rela dipecat dari jabatannya. Dari PNS dia dipecat jadi cuman tukang carakal atau tukang nyapu-nyapu di sekolah. Karena dia nyelamatin seorang anak. Cerita awalnya sih saya kurang tahu ya bang. Cuman yang saya tahu itu tuh ada siapa ya sebutnya ya? Bentar. Pak Bambang sama Pak Bambang. Ini namanya salah ya. Bambang Galang sama Sugi. Ya nama samaran. Bukan nama samaran sih. Saya sumpah kalau emang saya tahu nama aslinya saya sebut bang. Sama satu lagi cewek namanya Ibu Sugiyarti. Ya, ibu ini ngelakuin juga atau ngebantu? Dia ngebantu dia ngebantu pelaku utama. Dia ngebantu pelaku utama. Jadi pelaku utamanya punya anak buahnya tuh yang dia ngelakuin berdua nih. Tapi si pelaku utama itu dilindungin sama Ibu Sugiyarti ini, kepala sekolah. Dia ngelindungin, pokoknya dia tuh ngelindungin gitu bang. Dia ngelindungin sampai pokoknya si posisi kepala si pelaku utamanya itu aman lah. Dan Ibu Sugiyarti ini kepala sekolah by the way. Oh, oke. Jadi kayak ada backingan langsung, makanya sih Beuh, ini ngelakuin iya. itu beberapa orang gitu. iya bang bener. Jadi Sampai yang fatalnya itu dia ngelakuin ke bocah SMP yang notabene dia udah ngerti apa yang dilakuin sama si pelaku ini. iya. Sampai di ruang olahraga lagi bang ngelakuinnya. Aduh. Parah tuh. Mau saya jadi guru olahraga itu, mau. Kacau. Enggak boy. Semua orang punya cita-cita der. Lu hargai cita-cita orang der. Kalau kita lo kayak gini, lo jatuhnya juga bakal jadi pelaku der. Enggak der. Kalau gue beda der, main rapi der. Enggak bercanda. Oke. Vlog udah jalan ya. Jadi kita bakal kasih bukti nanti ke kepolisian yang mana nanti udah ada pelaku juga ada. Gue juga udah nyiapin tongkat baseball yang bakal gue pukul lagi sedikit lagi ya. Izin imik ya bang ya. Imik doang, imik. Oke, ini dulu gitu. Gue izin ya bang ya, mau telepon bang, mau makan lu bang, makan. Ya makan. Silakan. Oke, Jadi bye. lanjut ya ceritanya. Cerita yang pertama yang saya tahu, awal terungkapnya kasus di sekolah tersebut itu dari seorang anak kecil di kelas 2 SMP. Dia tuh udah di ekap. Awalnya sih di ekap, cuman dibayar gitu. Jadi itu dia ditarik sama dipakai di ngentot. Halus sekali ya mulut Anda ya. Oke. Halus sekali. Dia Susah banget saya mau sensor ini. Si Etan dari tadi bang itu alus. Saya capek bang alus mulu nih bang. Saya capek bang. Kesel saya. Dipakai. Di inilah Dicicip di WOT lah. Jawat. Dia tuh jadi si anaknya itu di awalnya tuh ditarik. Emang tuh ini dari gurunya sendiri nih ngomong, dia udah terungkap. Jadi dia tetap aman posisinya. Si pahlawannya doang yang nggak aman. Jadi dua orang ini tuh ngelakuin aksinya. Pertama tuh si kepalanya, si Pak Bambang kita sebut. Si Pak Bambang ini kepalanya ini tuh dia ngelakuin pertama itu ke seorang anak. Kalau Pak Bambang ini tuh lebih pintar dibanding Pak Galang. Pak Galang tuh anak buahnya dia. Pak Bambang itu dia tuh pertama dia macarin kepala sekolahnya dulu. Nah ini Bu Sugiyarti nih kepala sekolahnya. Dia macarin, terus buat Pak Bambang tuh dapat posisi yang aman. Pak Bambang udah dapat posisi yang aman. Pak Bambang tuh langsung nyari target. Dia tuh nyari target yang anak broken home. Dia pinter. Pak Bambang tuh pinter, dia nyari anak target yang broken home yang emang dia cuma punya nenek atau emang pokoknya nggak punya siapa-siapa lah. Bener-bener orang tuanya itu udah nggak bisa kontrol dia. Ya udah nggak bisa ngontrol atau Kesepian lah. udah nggak mau ngebela. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Gitu kan saya. Nah, Pak Bambang itu pertama narik ke ruang olahraga. Ini udah rutin. Bahkan Pak Nafi tuh ngomong sampai ruang olahraga tuh bau pejunya Pak Bambang katanya dia ngomong tuh. Saya. Nah, terus lah tau dari mana dia ya? Kan
kan pelakunya. Ya kan, nih. Jadi tahu lah. Cuk, Gini, lah. gini. Gue ngocok nih, taruh bentar bang. Gini Gue dulu. kesel bang sama Etan nih bang. Coba, Nah, diam. gue ngocok nih, gue ngocok Gini. di kamar mandi. Lu nggak ngeliat gue ngocok, tapi lu tiba-tiba nyium ngomong tahu itunya gue. Itu tau dari mana? Gini. Nih. Kalau dari yang gua tunggu sabar dulu Tan. Kalau dari yang gua tangkap sama si Pak ini bilang kalau si Pak Bambang ini yang punya itu mungkin ada satu ini. Yang pertama, Pak Bambang ini dulu olahraga. Yang kedua, mungkin ruangan olahraga ini dipegang sama Pak Bambang dan selalu dibersihin sama si Pak Bambang ini. Enggak, Menurut perspektif gua gitu. iya sih bang ya. Gue gini. Dia ngomong bau anunya Pak Bambang karena kasusnya udah keungkap dan pelakunya udah ketahuan Pak Bambang itu. Makanya langsung pas cerita Oh, iya, dulu, iya. dia Mungkin, ngomong, bisa juga. Iya, mungkin bisa. ya. Jadi Pak Bambang ini tuh sebenarnya kesiswaan sih bang. Setahu saya sih kesiswaan guru IPA. Kacau. Setahu saya, Pak Bambang tuh. Nah, jadi Pak Bambang ini mungkin kerjasama kali sama Pak Galang ya. Jadi Pak Bambang tuh nyikat tuh di olahraga pertama anak ceweknya itu ditarik terus dibawa ke situ terus jadi tuh dia udah ngincer nih. Jadi anak ini tuh udah Pak Bambang tuh udah dapat video syurnya tuh, video bugil apa ya video bugil dia dapat, diancem mau gue sebarin apa mau lu sama gua kita gini ntar gua kasih duit. Iya, apa nurut, gua kasih duit. Pertama emang bang nganu lah mereka di situ, tahu lah tuh gaya apa anjir. Helikopter. Kok ya Gay banget. ya apa dia dagi style uhuy. Waduh, aku sembarangan. Lanjut. Nah jadi Pak Bambang ini nganu lah di situ terus di videoin juga sama dia terus dilempar duit pak. Udah abis itu cabut. Itu Pak Nafi ngeliat itu, Pak Nafi udah ngeliat, cuman Pak Nafi belum bersuara. Itu makanya Pak Nafi tahu sombongnya orang Bambang tuh gimana. Terus lanjut lah, mereka udah beraksi tuh berkali-kali sama Pak Galang. Nah puncak ya ketahuan si Pak Galang ini ada anak yang ngelapor. Mungkin Pak Galang ini salah orang kali ya, dia ngituinnya anak orang yang emang disayang sama orang tuanya kali ya. Pak Galang nih bego, Pak Galang emang. Mungkin karena udah keenakan dan ada yang lapor, mungkin dia udah mulai coba buat melangkah lebih. Lagi ya benar. Dia udah mulai kegilaan dia. Wah, dicoba mungkin terus dia gagal. Pas dia gagal ketahuan kasus lah, meledak kasusnya. Meledak Pak Galang keseret tapi sama Bu Sugiarti dilindungin. Pak Bambang gak dipecat sama sekali. Pak Galang dipecat cuman dimutasi ke sekolah lain yang jelas-jelas sekolah itu tuh banyak cewek-cewek yang begitu, udah jadi sarangnya bang. Sumpah itu malah jadi makanan buat dia. Terus Pak Nafi ini malah dipecat, dia jadi caraka di salah satu sekolah terbaik di Jakarta Utara bang. Duh, Jakarta apa tuh? Utara. Itu asli apa sebutan aja? Asli tuh. Saya di sini bicara asli. Siapa tahu kan bisa ke up ceritanya kan. Pak Nafi dapat kerjaan. Oh iya bisa. Hati-hati ntar kamu, kamu diculik ntar kamu. Hati-hati aja. Oh Bu Sugiarti ya. Terus Bu Sugiarti ini nama palsu bang, bukan. Bu Sugiarti yang asli baik kok. Nah terus saya dapat cerita dari anak yang sekolah di sekolahan Pak Galang yang baru. Jadi ternyata Pak Galang tuh beraksi bang, beraksinya lebih parah katanya. Saya dapat cerita tuh lebih parah. Dia ngajakin anak muridnya pulang bareng naik mobil ya. Itu tuh satu mobil biasa 4 cewek atau 3 cewek, tapi kurang tahu dah itu ngapain aja, kurang tahu. Kalau karena kita cuma dapat info cuma sampai sini aja bang. Jadi tuh perspektif gua bisa jadi duanya dipulangin, nah satunya itu sama dia yang pulang belakangan korbannya. Dan faktanya adalah seorang cewek yang emang saya kenal terus nggak deket sih, cuman kenal doang, sekedar kenal. Dia tuh pernah diajak cuman dia nolak.